Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 564. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dan berisi konsepsi artistik Pildaw. Semakin kuat basis kultivasi, semakin orang itu merasakannya. Jangan terlalu lama melihat plakat itu. Begitu Anda jatuh ke dalamnya, Anda akan kehilangan akal sehat, kata Ouyang Nana. Dia memperingatkan. Terima kasih Nona karena sudah mengingatkan, kata Qin-Chen seraya sedikit tersenyum. Namun Qin-Chen menghela napas dalam di dalam hatinya. Ketika dia melihat dua plakat itu, dia yakin orang yang menulis dua kata itu pasti adalah orang di ranah alam suci dari Papillon Pill. Orang biasa tidak akan memiliki keterampilan seperti itu. Nana, bawa Danseng ke Pagoda Pill untuk berjalan-jalan. Saya pertama-tama akan mengajukan izin untuk memasuki istana api surgawi, kata Ouyang Hongguan seraya pergi. Kemudian Ouyang Nana segera membawa Qin-Chen ke Pagoda Pill. Namun ketika Ouyang Nana hendak membawa Qin-Chen mengunjungi Pagoda Pill, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Ouyang Nana, siapa anak laki-laki yang kamu bawa? Bukankah kamu harus memperkenalkannya kepadaku? Suara itu jatuh dan sesosok muncul. Sosok itu memegang kipas di tangannya. Qin-Chen melihat orang itu dan menyadari bahwa orang itu baru berusia 40 tahun tetapi sudah menjadi Master Alchemist tingkat 9. Karakter seperti ini mungkin tidak jauh lebih buruk dari Ouyang Nana. Sui Jigui, ini tidak ada hubungannya denganmu, jadi jangan mengganggu, kata Ouyang Nana dengan dingin. Orang itu ternyata bernama Sui Jigui. Dia berasal dari keluarga Sui. Dan dia juga merupakan seorang putra suci dari Papillon Pill. Keluarga Ouyang dan keluarga Sui juga nampak memiliki perselisihan. Kedua keluarga ini masing-masing memegang pendapatnya sendiri. Abaikan dia, ayo pergi, kata Ouyang Nana. Dia memelototi Sui Jigui dengan ganas. Tetapi kemudian dia tidak mengatakan apa-apa lalu menarik Qin-Chen untuk pergi. Akan tetapi Sui Jigui langsung menghentikan keduanya dan kemudian berkata, Ouyang Nana, kamu tidak akan bisa pergi sebelum kamu memperkenalkan orang asing ini padaku, kata Sui Jigui. Terjadi perselisihan antara Ouyang Nana dan Sui Jigui, yang pada akhirnya kedua orang itu langsung bertarung. Bloodline Phoenix kuno milik Ouyang Nana langsung ditampilkan. Melihat itu Sui Jigui nampak mencibir. Kemudian dia juga langsung menampilkan bloodline-nya. Sosok binatang buas langsung muncul. Binatang buas itu meraung dan bergegas menuju Phoenix kuno Ouyang Nana dan segera menekan bloodline Phoenix kuno Ouyang Nana. Adegan di sini juga menarik banyak perhatian orang lain untuk melihatnya. Salah satunya adalah putra suci Papillon Pill dan salah satunya adalah wanita suci Papillon Pill. Saat ini wajah Ouyang Nana tiba-tiba berubah meskipun dia telah menerobos Martial Emperor setelah dia keluar dari alam Yukuno. Tetapi Sui Jigui lebih tua darinya. Dia telah menembus ranah Martial Emperor bertahun-tahun sebelumnya. Dalam hal kultivasi, secara alami ada celah besar antara dia dan Sui Jigui. Ouyang Nana menjadi marah karena malu. Dia tentu saja tidak bisa membiarkan Qin-Chen mengalami kecelakaan di sini. Dia kemudian akan membakar darahnya sendiri. Namun di saat itu sebuah telapak tangan muncul, langsung menghentikan Ouyang Nana dari belakang. Biarkan aku yang melakukannya, kata Qin-Chen, matanya suram. Ketika dia mencapai ranahnya, dia sama sekali tidak peduli untuk memperhatikan junior seperti Sui Jigui. Bahkan jika Sui Jigui adalah andalan dari keluarga Sui, itu sama sekali tidak ada artinya di mata Qin-Chen. Tetapi perilaku Sui Jigui membuatnya sangat tidak nyaman. Dengan mendus dingin, Qin-Chen mengangkat tangannya. Sebuah telapak tangan muncul dan langsung meraih Sui Jigui secara langsung. Anak ini sedang mencari kematian.
putra suci ini akan memenuhinya, kata Sui Jigui dengan mata yang menghina. Dia kemudian melakukan tembakan. Sebelum membunuh Qin Chen, dia ingin terlebih dahulu memotong tangan Qin Chen. Di bawah mata semua orang, telapak tangan Qin Chen tiba-tiba meraih pergelangan tangan Sui Jigui. Sui Jigui hanya merasa bahwa kekuatan yang menakutkan telah tiba, dan rasa sakit yang menusuk tulangnya langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Apa? Sui Jigui berteriak. Dia nampak kesakitan di tangannya. Berhenti. Rasa sakit yang hebat membuat wajah Sui Jigui memerah. Dia terus menjerit kesakitan. Apakah kamu tahu siapa aku? Biarkan aku pergi, kata Sui Jigui dengan marah. Aku tidak peduli siapa kamu. Ini adalah pagoda pil. Setiap alkemis memenuhi syarat untuk masuk. Saya hanya bertindak untuk mengajari apa yang disebut anak suci yang tidak mengikuti aturan, kata Qin Chen. Dia melambaikan tangannya dan langsung melemparkan Sui Jigui. Sosok Sui Jigui langsung jatuh ke tanah. Sui Jigui mengangkat kepalanya menatap Qin Chen dengan ngeri. Siapa anak lelaki ini? Dia terlihat lebih muda dari dirinya, tetapi dalam kekuatan dia lebih menakutkan dari dirinya. Kapan keluarga Ouyang menemukan kejeniusan yang begitu menakutkan? Nah, ini pagoda pil. Ini bukan tempat untukmu memamerkan kekuatan. Orang-orang akan segera datang, kata Sui Jigui. Benar saja, setelah kata-katanya jatuh, beberapa penjaga tiba-tiba muncul di sana. Sui Jigui kemudian menunjuk ke arah Qin Chen lalu berkata, apa yang kalian lakukan? Cepat jatuhkan anak itu, bawa dia ke penjara. Interogasi secara ketat. Kemudian Ouyang Nana melangkah maju lalu berkata, kalian mundur. Selanjutnya Ouyang Nana memandang Sui Jigui dan berkata, Sui Jigui, kamu tidak tahu malu. Kamu jelas telah melakukannya lebih dulu dan mengatakan bahwa Danseng yang bersalah. Ingat, pagoda pil ini bukan milik dari keluarga Sui Anda, kata Ouyang Nana. Para penjaga itu menemukan bahwa Sui Jigui dan Ouyang Nana mengalami konflik. Tiba-tiba mereka merasakan sakit kepala. Konflik antara kedua keluarga besar ini itu bukan sesuatu yang bisa mereka ikut campur. Saya adalah wakil kepala Balai Penegak Hukum Kota Pil. Beraninya kamu tidak mendengarkan apa yang aku katakan, kata Sui Jigui seraya memandang para penjaga itu dengan tidak puas. Qin Chen mengerutkan kening, sosoknya bergerak lagi dan dia langsung menuju ke arah Sui Jigui. Melihat itu, para penjaga itu langsung bergerak secara alami walaupun mereka tidak ingin ikut campur. Tetapi mereka tidak bisa melihat Sui Jigui menderita. Namun sebelum mereka bisa bergerak, Qin Chen sudah melewati mereka. Apa? Kecepatan macam apa ini? Para penjaga itu terkejut dan mereka mengerti bahwa kekuatan lawan pasti di atasnya. Sampah, saya sudah memberimu peringatan. Sepertinya peringatan itu belum cukup, kata Qin Chen. Suaranya jatuh. Dia langsung menampar Sui Jigui beberapa kali. Seketika pipi Sui Jigui nampak seperti roti kukus. Melihat itu, semua orang nampak tidak menyangka Sui Jigui sebagai putra suci Papiliun Pil benar-benar dipukuli seperti itu. Namun tindakan Qin Chen juga membuat banyak orang merasa lega, karena Sui Jigui selalu sombong karena statusnya sebagai putra suci. Jika kamu berani bicara omong kosong lagi, percaya atau tidak, pemuda ini akan membunuhmu. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencobanya, kata Qin Chen kepada Sui Jigui. Dia berkata dengan dingin. Baik. Sui Jigui nampak menggigil. Dia tahu bahwa Qin Chen tidak bercanda, dan jika dia benar-benar berbicara omong kosong lagi, dia khawatir Qin Chen akan benar-benar membunuhnya. Qin Chen mendengus dingin. Dia kemudian melemparkan Sui Jigui ke tanah. Setelah itu kemudian Qin Chen memandang sekelompok penjaga itu. Dan kalian semua, pagoda pil adalah tempat bagi para alkemis untuk berkomunikasi, bukan tempat di mana putra suci memamerkan kekuatan. Kalian jangan sampai membantu orang yang salah. Apakah kalian mengerti? Kata Qin Chen, matanya sangat dingin tetapi nadanya sangat serius, membuat para penjaga itu merasa seolah-olah Master Papiliun sedang memarahi mereka. Dan mereka tanpa sadar mengangguk lalu berkata, ya, saya akan mengerti. Bagus. Qin Chen melambaikan tangannya dan kemudian berkata kepada Ouyang Nana, ayo pergi.
Ouyang Nana nampak sedikit pusing. Dia tidak bisa bereaksi. Kemudian dia membawa Qingchen ke lantai 2 pagoda pil. Saat ini Sui Jigui nampak sangat malu. Dia benar-benar sangat malu mendengarkan diskusi di sekitarnya. Wajahnya memerah dan dia melirik punggung Qingchen dengan kejam. Lalu dia berkata, "Bocah sialan, tunggu pembalasanku," kata Sui Jigui sebelum akhirnya dia berbalik dan pergi. Setelah itu tempat itu dengan cepat kembali tenang. Tetapi identitas Qingchen membuat banyak orang nampak penasaran. "Dan Sheng, apakah kamu begitu kuat?" tanya Ouyang Nana. Kekuatan Qingchen sebelumnya telah membuatnya sangat terkejut. Dia sendiri bukan lawan dari Sui Jigui, tetapi tanpa diduga Qingchen memberi pelajaran Sui Jigui. "Nona Aoyang, bukan aku yang kuat, tetapi Sui Jigui itu terlalu lemah," kata Qingchen sambil tersenyum. "Kamu harus hati-hati, Sui Jigui memiliki hati yang pendendam. Dia tidak akan melepaskan apa yang baru saja terjadi. Selain itu, Sui Jigui adalah wakil direktur Balai Penegak Hukum dan memiliki banyak metode," kata Ouyang Nana. Dia berkata dengan cemas. Tetapi kemudian dia memikirkan leluhur Ouyangnya dan lalu berkata, "Tetapi tidak perlu terlalu khawatir. Leluhur ada di sini, dan keluarga Sui tidak akan berani melakukan apapun kepadamu. Bahkan jika tuan dari Balai Penegak Hukum datang, leluhur dapat menghentikannya," kata Ouyang Nana. "Saya tahu siapa yang benar dan siapa yang salah sebelumnya. Balai Penegak Hukum seharusnya tidak memihak kepada orang yang salah," kata Qingchen seraya tersenyum. Namun Ouyang Nana menjelaskan bahwa Balai Penegak Hukum mungkin akan mengesampingkan antara yang benar dan salah dan akan memihak kepada keluarga Sui. Selanjutnya Ouyang Nana dan Qingchen telah tiba di lantai 2. Lantai 2 pagoda pil adalah pasar perdagangan pil, di mana banyak alkemis dapat memperdagangkan pil mereka sendiri satu sama lain. Dan bahkan beberapa bahan obat juga dapat diperdagangkan di sini. Di sini Anda dapat melihat ramuan langka yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini Qingchen berdiri di pasar perdagangan dan kemudian melihat sekeliling. Terlihat semua orang yang ada di sana adalah master alkemis. Dan yang terlemah merupakan master alkemis tingkat 8. Jika master alkemis tingkat 8 ini ditempatkan di langit utara atau bahkan negeri 100 dinasti, mungkin dia akan menjadi penguasa. Tetapi di lapisan pertama domain bela diri ini, master alkemis tingkat 8 itu merupakan tingkat terlemah. Qingchen melihat ke pasar perdagangan dan semua yang dia lihat adalah ramuan yang sangat berlawanan dengan langit. Anda harus tahu bahwa ini adalah pasar perdagangan pagoda pil. Obat mujarab biasa tidak akan dijual di sini. Ramuan biasa dapat dijual di kota pil. Yang bisa diperdagangkan di sini adalah yang terbaik dari yang terbaik. Banyak obat mujarab yang bahkan didambakan oleh Qingchen. Tetapi ini bukan saatnya untuk Qingchen berbelanja. "Ayo pergi," kata Qingchen. Dia menggelengkan kepalanya dan lalu melanjutkan ke tempat selanjutnya. Namun di saat dia akan menaiki tangga, "Raja Obat Tianhao, ada apa denganmu?" Teriakan keras terdengar. Tampaknya ada kecelakaan di suatu tempat di pasar perdagangan dan sekelompok orang semuanya bergegas. "Hah?" Qingchen menoleh dan melihat seorang lelaki tua berambut putih di tengah kerumunan tampaknya telah jatuh dan banyak orang langsung mengelilinginya. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.